Nah, kita bicara tradisi nih. Jadi bukan bicara tentang ketentuan baku. Misalnya tradisi yang diturunkan oleh Rasul Paulus. Seperti yang saya pakai sekarang. Tudung kepala bagi perempuan Kristen. 1 Korintus 11, 2-16. Anda pasti banyak yang bertanya-tanya, Bu Rita kenapa sering pakai mantila gitu ya. Kerudung, nah ini mantila ya. Karena itu juga merupakan satu tradisi yang dimana Rasul Paulus waktu itu memandang ya, budaya yang berlaku pada masanya itu mengharuskan perempuan itu harus bertudung kepala. Misalnya gini, aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan padamu. Apa ini? Tradisi yang kuteruskan padamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa dan bernubuat dengan kepala tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi pada ayat ke-6, maka ia harus menudungi kepalanya. Dan di sini Rasul Paulus bicara mengenai konteks budaya. Ya, di mana perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya. Ya. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala tidak bertudung? Saya tidak bicara tentang konteks gereja hari ini ya. Ini bicara mengenai konteks di mana jemaat kala itu digembalakan oleh Paulus yang di mana budayanya mengharuskan perempuan harus bertudung. Bukankah alam sendiri? Nah, kata alam sendiri pada ayat ke-14 ini itu dalam bahasa aslinya itu pusis, bahasa Yunani pusis ya. Dalam bahasa Ibraninya minohak. Jadi bukankah tradisi, bukankah alam menyatakan kepada kamu bahwa suatu kehinaan bagi laki-laki jika dia berambut panjang. Jadi waktu itu kalau gondrong berambut panjang itu menghina. Nah ini kan juga konteks budaya kala itu. Padahal kita melihat kalau gambarnya Tuhan Yesus kan gondrong gitu kan. Jadi jadi bisa kontradiksi kan. Nah, ini bicara mengenai konteks budaya. Nah, konteks budaya kala itu mengharuskan perempuan harus menggunakan reala, tudung kepala. Dan reala ini adalah suatu tanda ya, sniut. Apa itu sniut? Penundukan diri, humility. Ya. Dan mengenai tudung kepala ini juga sudah dikenal sejak perjanjian lama, misalnya pada Yesaya 3 ayat 19, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung. Nah, kata realah Anda dapat temukan dalam Yesaya 3 ayat 19 bahwa kerudung itu juga dipergunakan oleh perempuan-perempuan pada zaman dahulu. Dan ini adalah Bulfensis around Torah, ajarannya para rabi yang mengatakan ya, lo telahna benot Israel bruot rosh basyuk akad penuya ve akad eshet isya. Ya. Jadi tidak baik bagi perempuan itu keluar dengan kepala telanjang. Ya. Dan Anda melihat orang-orang yang memakai burka itu biasanya Anda selalu melihat wah ini Islam radikal ini gitu ya. Burka misalnya ya, pada zaman dahulu Taliban gitu ya. Ya. Mea Shearim itu adalah satu pemukiman Yahudi di Israel sana yang dimana Yahudi ultra ortodok perempuannya itu menggunakan burka semacam ini. Nah ini
Yahudi, apa Islam atau yang mana gitu kan ya. Ternyata burka itu datangnya dari mana? Yahudi. Tentu saja Yahudi duluan kan. Islam baru muncul di bumi ini abad 7 Masehi. Sedangkan Yahudi tentulah sebelum Masehi ya. Jadi mana lebih dulu? Burkanya orang Yahudi atau burkanya orang Afghanistan? Tentulah orang Yahudi. Dan ini Anda bisa menemui orang-orang demikian hari ini. Ini adalah foto yang diambil bulan April tahun lalu. Bulan April tahun lalu, orang-orang perempuan berjalan di Me'ah Syarim. Dan ini adalah Ibu Fatmawati memakai kerudung seperti saya. Atau saya seperti Ibu Ramawati. Anda lihat di sini, ini adalah tradisi dari wanita-wanita Katolik yang menggunakan mantila. Ya, jadi ini adalah mantila. Jadi kita bicara tradisi. Kayak sengaja gitu pakai kerudung. Kenapa? Karena kekristenan di Indonesia itu adalah utamanya atau sebagian besar atau hampir semua adalah hasil penginjilan dari teolog barat. Sehingga kekristenan itu lebih ke bule banget daripada timurnya. Jadi kalau saya berpakaian hari ini seperti ini, saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya kekristenan itu berasal dari barat atau dari timur? Berasal dari timur ya. Jadi ini adalah kerudung ideologis. Jadi kalau Anda melihat saya, itu saya sedang memperkenalkan atau memperlengkapi wawasan kita tentang teologi dari timur. Ya. Jadi ini lagi-lagi adalah tradisi. Jadi kalau orang berkerudung atau bertudung kepala, ya, hendaklah ia melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ini bukan wajib, juga bukan dilarang.